Erdisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erdisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Mikdad Sa'roni ya, sahabat Erdisa, di Pesona Erdisa atau pecinta sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erdisa. Dan sahabat Erdisa ya, pada sore hari ini sahabat Erdisa, Mikdad Sa'roni tidak sendirian ya sahabat Erdisa. Mikdad Sa'roni ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yang sudah sejak siang tadi sahabat Erdisa rawuh di Radio Erdisa. Dan pada kesempatan kali ini hari Sabtu Pon 2 Januari 2021 atau bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Mikdad Sa'roni seperti biasa hari Sabtu ya, setiap dari jam 3 sampai jam 5 sore sahabat Erdisa di Pesona Erdisa FM Jepara. Dan sudah hadir bersama Mikdad Sa'roni di studio Erdisa, Mikdad Sa'roni ditemani oleh Ustadz Maskuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, kayaknya cerah sekali nih Ustadz. Cerah. Karena terkena sinar pancaran gitu. cahayanya penyiar Erdisa. Cahaya lampu Ustadz. Oke. Dan sahabat Erdisa ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Maskuri. Dan sekali lagi ya sahabat Erdisa yang mungkin nanti ingin gabung, bisa nanti melalui teleponnya di 02914299800 atau melalui SMS WA-nya ya di 081805805804. Atau mungkin yang saat ini sahabat Erdisa sedang nonton live streamingnya di Facebooknya Erdisa FM Jepara. Oke, Mikdad Sa'roni juga tunggu ya untuk mungkin nanti gabungnya, atau ya sekedar untuk tanya-tanya atau mungkin berdialog nanti bersama Ustadz Maskuri. Mungkin bisa sekali ya sahabat-sahabat ya, sahabat Erdisa ya. Dan juga nanti kalau mungkin ingin bertanya-tanya, nah silakan nanti bisa nulis saja di kolom komentar yang ada di Facebooknya Erdisa FM Jepara. Oke. Dan langsung saja mungkin ya, karena Yainya sudah siap untuk ngaji. Nggak tahu Yai? Ngobrol ya. Kirain ngaji ya. Ngaji bawa kitab ini. Oh, kitabnya virtual Yai. Digital maksudnya. Oke, seperti yang sudah disampaikan di flyer ya, di pamflet yang sudah tersebar di medsos, judul kita atau tema kita pada hari ini adalah Awalus Sanah, semangat untuk berkah. Awalus Sanah itu awal tahun ya. Awal tahun, karena ini kebetulan masih di awal tanggal 2 Januari ya. Oke, mungkin sebelum kita nanti berbincang-bincang, mungkin kita perkenalan dulu ini bersama ustadznya ini, karena ustadznya ini juga sangat aktif di dunia jamaah Facebook ya. Alhamdulillah ya. Oke, dia ini salah satu pengurus dari Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Betul ya? Betul. Di bagian apa ya? Kajian Islam. Kajian Islam ya. Jadi tepat sekali ini mengkaji sesuatu, dan pada hari ini bisa rawuh di Erdisa ya. Alhamdulillah. Dan beliau ini juga sebagai apa ya, Dewan Pengawas Pondok Pesantren Darul Falah Amslati. Ya betul. Alhamdulillah. Jadi aktivis Ansor juga tidak jauh dari pesantren. Alhamdulillah. Masih ngajar ya?
ngajar di rumah Di rumah ya. setiap malam Mbak Taisa, sama ngajar di masjid, masjid ya. sama di Rijalul Ansor Di kalau Rijalul ada Ansor. panggilan dari ranting-ranting. Ah gitu ya. Terus kalau di pondok pesantren sendiri kalau Belum ya? Karena aktivitasnya di apa namanya itu pengawas pengawas ya. selalu keliling setiap hari. Oh, selalu keliling ya, ngecek ya. Iya betul. Ngecek santrinya atau ngecek gurunya atau apa? Mengawasi apa ini? Cek semuanya, Oh, gitu. termasuk bangunannya, Gitu ya? kentengnya, rumputnya, Oh, gitu ya. termasuk jinnya juga. Lengkap pokoknya. Pokoknya Pokoknya kalau paket lengkap ya Mas Guri. Oke, selain di pondok pesantren di Jalur Ansor, aktif di ngaji di mana lagi? jadi ya sementara di rumah sama di masjid. Di masjid ya? Masjid mana ya? Masjid Baitul Mutakin Bang Sri. Bang Sri sendiri ya. Iya. Oke, itu ya sahabat Arisa. Jadi narasumber Miqdad Saroni pada sore hari ini, nah, ini luar biasa. Ini nanti akan membedah tentang tema kita pada sore hari ini, Awalus Sanah, semangat untuk berkah. Oke, nanti mungkin yang kurang jelas nah, bisa langsung ditanyakan tadi ya. Oke, langsung saja ya. Ini kan kita berada di awal tahun ya, Iya, awal 2021. Bolehkah kita di awal tahun ini bergembira, berfoya-foya, berpesta atau seperti apa ya? Bergembira. Mm-mm. Bolehkah kita bergembira di ibaratnya yang legendaris itu tahun baru ya? Kalau di Arab kan awalus sanah, Awal sana. udah sama saja. Bolehkah kita bergembira di tahun baru? Ya karena tahun baru itu bukan kaitannya dengan ibadah. Kita ketika mendapatkan anak bergembira, boleh tidak? Kan boleh. Kita ketika besok mau akad nikah dengan cewek yang kita sangat cintai, malamnya itu bergembira, itu boleh tidak? Boleh kan? Kita ketika mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa, bergembira, senang, itu kan boleh-boleh saja. Kalau hanya sekedar bergembira, menyambut tahun baru, senang sekali tahun baru, ya boleh-boleh saja. Apalagi tahun baru itu adalah hal yang wajib bagi saya untuk bergembira, sangat wajib bagi saya. Kenapa? Harus diwajibkan ya? Khusus untuk saya. Oh, gitu. Maksud itu jangan. Karena tanggal 1 Januari 2007 adalah hari pernikahan saya. Wah, luar biasa. Makanya Jadi, wajib bergembira. wajib. Oke, jadi itu ternyata ya. Jadi, Iya, makanya kenapa harus bergembira? Karena memang di samping sudah berganti tahun, makanya dalam menyikapi tahun baru itu ada dua, yaitu motivasi sama aplikasi. motivasi sama aplikasi. Ya, semuanya tergantung motivasinya apa. Mereka hura-hura, makan-makan, motivasinya apa? Ada yang makan-makan, motivasinya karena ingin mengumpulkan semua keluarga, makan-makan bareng, sedekah, itulah itu kholus surur kepada istrinya, mertuanya, atau adik-adiknya, itu kan bagus. Nama amal dunia, nama likulli imri'in ma nawa. Itu hadis ini saya dapatkan dari beliau Ustaz Mufti Syafi'i waktu ngaji di Serambi Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Alhamdulillah itu walaupun innamal amalu binniyat saya ngajikan itu dan Hanya sana ya. di dalam Masjid Nabawi sama di MPL Masjidil Haram. Ya, karena kebetulan beliau senang ngaji dan kebetulan saya juga senang ngaji. Saya minta waktunya untuk beliau menyempatkan waktu. Hanya orang 5 saja, termasuk Habib Husain Karanggondang itu. Hatam itu sampai. Hatam ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi itu ya, awal tahun kita bergembira. Itu kira-kira ada dalam hadisnya atau dalam kitab apa ya kita di awal tahun bergembira, walaupun tadi disebutkan bahwa ya tinggal niatnya gitu kan seperti, atau bagaimana ya? Kalau secara spesifik memang tidak ada ya? Wong tidak ibadah itu kan. Orang-orang menganggap bahwa tahun baru Syamsiah atau tahun baru Masehi itu bikinan orang kafir. Itu bikinan orang kafir, jadi kita tidak boleh merayakannya. Nah,
Makanya saya tadi bilang motivasi dan aplikasi. Motivasi yang penting, niatnya apa, menggembirakan siapa, dalam rangka apa, dan aplikasi juga penting. Apa yang dilakukannya, entah itu new trompet, new lilin dan lain sebagainya, entah mabuk-mabukan, ini kan aplikasi. Jadi motivasi dan aplikasi ini harus dipadukan. Artinya kalau keduanya baik, kenapa tidak? Kalau ada salah satu yang baik, memang itu memang perlu kita hindari. Seperti yang kemarin saya lihat itu, setelah saya kemarin malam tahun baru itu ya ke Pati itu saya lihat masih banyak pemuda-pemuda yang mabuk-mabukannya sampai subuh itu saya masih lihat itu. Ternyata mereka aplikasinya salah, motivasinya salah. Nah, itu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya. Oke, jadi memang apa ya istilahnya, tinggal bagaimana kita termotivasi untuk apa, hal-hal kebaikan atau betul, lebih madorot atau manfaat seperti itu ya. Oke, kalau menurut jenengan tadi kan memang wajib ya, karena sebagai apa ya, ulang tahun pernikahan ya. Iya betul, karena kalau tidak nanti di komen istri saya. Oh gitu ya. Lupa ya. Gitu. Oh, gitu ya. Oke, terus ini yang kedua, ini kan sudah menjadi satu fenomena ya. Di setiap malam tahun baru itu kan ya kumpul-kumpul, walaupun ya saat ini masa pandemi ya. Jadi saya lihat kemarin juga memang jalanan itu tempat-tempat tertentu memang sepi. Khususnya di alun-alun apa ini sepi, tapi sekarang memang di rumah saja. Tapi atau sama di rumah itu ya kumpul keluarga besar gitu, bahkan ada yang sampai apa namanya pakai sound gitu besar-besaran gitu, sehingga dulu ini nggak ada hal-hal tradisi yang seperti ini, berpesta semacam kayak berpesta gitu ya, menyambut tahun baru dan sebagainya. Ini sudah menjadi satu tradisi sampai hari ini ya. Jadi seakan-akan kalau tahun baruan di rumah itu keren gitu ya. Betul ya. Nah ini gimana ini menanggapi fenomena yang di saat-saat ini seperti ini? Itu tidak bisa kita apa namanya itu tolak secara frontal, memang susah karena itu bagian dari kebahagiaan mereka. Tapi tadi menyikapinya kita itu ya lihat mereka kumpul-kumpul buat apa kan, motivasinya apa, ya dialihkan niatnya kumpul-kumpul silaturahim, kumpul sama keluarga besar sudah dapat pahala. Atau aplikasinya apa kok dengan apa dangdutan, undang biduan atau orkesan mabuan ini yang salah. Yang salah itu ya. Karena di dalam kitab Ta'limun Muta'alim dijelaskan juga berapa banyak bentuk suatu bentuknya seperti dunia, tapi karena baiknya niat jadi akhirat. Nah, berapa banyak yang bentuknya seperti akhirat, seperti sholawatan atau sholat atau puasa, tapi karena salah niatnya menjadi dunia. Nah, yang keren-keren seperti yang dunia ini kita alihkan akhirat, misalnya kita sholawatan itu kan bagus. Saya lihat kemarin di Pak masih ada yang di masjid itu masih ada yang gelar tikar dan sound besar untuk sholawatan. Artinya tinggal kita menyikapinya ya. Makan-makannya kita alihkan. Makan-makannya itu kalau suruh soda, menyenangkan keluarga itu pahalanya kan luar biasa. Tapi kalau tidak diniati ya nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Oke, jadi itu ya, jadi berkaitan fenomena ini ya, mungkin bagi masyarakat ketika malam tahun baru ya bagus lah untuk warga, lebih baik seperti itu daripada kumpul-kumpul di tempat-tempat yang gitu ya. Apalagi sesuatu hal yang menjadikan mador tadi, mabuk-mabukan dan sebagainya, itu menjadikan apa ya, semacam salah praktik. Oke, terus menanggapi sekali lagi untuk tahun sendiri, ini kan tahun baru Hijriyah, tahun baru Masehi ya. Masehi. Jadi mungkin yang membedakan antara tahun Masehi atau tahun Syamsiah ini dengan tahun Komariah Hijriyah itu apa ya yang membedakan? Kalau saya ini tadi habis zuhur tadi buka kitab di tafsir Hasyah Sawi, syarahnya tafsir Jalalain. Tak foto ini karena nggak mungkin bawa kitab di tasnya, nggak muat. Nah, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Diterangkan di kitab ini, walladzi ja'ala asy-syamsa, beliaulah Allah yang telah menjadikan matahari diya'an, zata diya'in, nuran, yang mempunyai cahaya. Matahari ini mempunyai cahaya. Wa qamara nuran, dan bulan juga punya cahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menjalankan matahari dan bulan itu manazila, sesuai dengan tempat orbitnya, muter kan. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan perhitungan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, tidaklah Allah menciptakan itu kecuali dengan benar. Artinya mau Masehi atau mau Hijriyah, itu sama-sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bedakan. Oh, Masehi itu tidak Islami, jangan bedakan. Ini ayatnya jelas. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an. Beliaulah Allah yang telah menciptakan matahari dengan cahaya. Artinya jangan dibeda-bedakan. Mentang-mentang ini adalah Masehi, tidak Islami, kita tidak perlu memperingatinya. Memang tidak ada ajaran untuk memperingatinya, tapi keberadaan Masehi itu sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pentingnya juga, karena kita juga ulang tahun juga pakai Masehi, tidak ada ulang tahun pakai Hijriyah, kecuali orang-orang Arab atau orang-orang terdahulu. Kadang malah lupa nih, nggak tahu. Iya, tanggal lahirnya saya juga nggak tahu kalau tulis lemari itu hilang ya. Biasanya kan kalau memang sudah menjadi satu, kalau di masyarakat kita ya ulang tahunnya memang tanggal itu ya misalnya. Kadang ya ada yang kalau menanggapi yang ada orang fanatik gitu ya, ini nggak tahu, ini enggak kalendernya kita gitu, ini kalendernya gini, tapi dia memakai gimana ya? Milad mereka juga kan pakai Masehi juga. Terus kalau anaknya diistimewakan ulang tahun juga Masehi. Padahal ini diterangkan juga lah apa namanya itu. Wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Samaniyatan wa isyrina. Manazilnya, orbitnya itu sampai 28 manzilan. Fi samanin wa isyrina lailah. Di dalam 28 malam. Min kulli syahrin, itu setiap bulan. Tapi kan setiap bulan kan ada yang 29 atau 30. Nah, itu yang 28 itu adalah manazil, tempat perputarannya matahari tersebut. Wa yastatiru, dan tertutup lailataini, 2 malam, ingkana syahru salasina, jika bulan tersebut berjumlah 30. Nah, yang tertutup 2 malam. Yauman awalatan, dan tertutup 1 malam, inatis atan wa isyrina yauman, jika hari 1 bulan itu ada 29 hari. Ini sampai di Quran dijelaskan seperti itu di tafsir Hasyiah Sawi. Artinya itu semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah juga. Dan janganlah kita beda-bedakan antara Masehi sama Hijriyah, sama-sama ketentuan Allah, dan perputaran matahari dan bulan juga sama-sama ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau tanggalnya memang ada tahun, bulan, tahun matahari itu tadi ya, Komariah dan Syamsiah itu. Jadi memang ya kalau kita seperti itu ya, tahun baru Hijriah kita juga awal tahun kumpul ya untuk doa ya Hijriah gitu. Kalau di ya sama nih kan ya, masih kan kita yang ngumpul tadi ya, kita untuk niatkan untuk sedekah kalau senang-senang gitu kan, tapi tetap berharap nanti tahun ini supaya itu terusnya kan gitu ya. Iya betul. Nah, karena memang dasarnya jelas itu tadi di Al-Quran pun juga memang hitungan ya ada Komariah dan Syamsiah itu sendiri. Dan ini sudah sampai disampaikan secara tafsirnya tadi. Iya betul. Tafsir Sawi tadi ya. Nah, itu ya. Karena orang kadang terlalu kalau tidak berbau Arab itu
jangan. Ya kan kasihan yang namanya Paijo, Paijan, Paena itu bukan Arab kan. Nah, kan kasihan. Oh ya. itu masa itu apa? Padahal Gusti Allah sendiri sudah mengatakan itu kan perputaran matahari dan bulan itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin masalahnya di malam tahun baru itu banyak aplikasi yang menyalahi syariat, menyalahi aturan, baik melanggar aturan agama atau aturan bernegara, merusak fasilitas umum, bikin onar dan lain sebagainya. Itu yang mungkin menjadikan tahun baru itu agak gimana gitu sehingga dini sampai apa bid'ah dan lain sebagainya. Tinggal kita motivasinya apa, diniatkan kebaikan memang bagus, atau berdoa atau najat kepada Allah kan. Semoga tahun-tahun ini kita diberikan hal-hal yang baik. Oke, tinggal bagaimana momennya. Oke, terus itu tadi ya, jadi perbedaan antara Samsiah dan Komariah. Oke, selanjutnya kita mungkin lebih ke memaknai awal tahun ini, karena kan tema kita semangat untuk berkah gitu. Jadi memaknai awal tahun ini supaya kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan selama 1 tahun ke depan. Jadi saya mengambil amal begini, apakah ini bisa menjadikan awal tahun ini kita menjadikan awal niat ya, atau seperti apa? Ya, ada kaum mengatakan walaupun bukan, ada yang mengatakan bukan hadis, tapi saya masih ingat dulu Kiai Haji Amin Soleh itu berpidato di lapangan di entah itu hari apa saya lupa, mungkin 17 Agustus. Mangkana yaumuhu mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama ya kan, misla amsihi, sama dengan yang kemarin, maka orang tersebut adalah orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, syarran min amsihi, lebih jelek daripada kemarin, maka dia adalah mal'unun, orang yang terlaknat. Saya masih ingat dahulunya, tapi entah hadis atau kalau saya kurang begitu membuka di kitab apa belum ketemu. Artinya kita berharap semoga kedepannya itu lebih baik, itu ya bagus sekali. Karena kalau kita semakin hari semakin jelek, maka kita adalah orang-orang yang terlaknat. Atau di tahun kemarin sama dengan tahun ini sama, itu maka orang itu adalah orang yang rugi. Makanya bagi yang tahun 2020 masih jomblo, 2021 jangan sama gitu kan. Gitu ya. Gitu kan. Itu ya para dari situ saya ustadznya ini. Nek enggak dapat jodoh, mbok iya ya. Tawasul ya. Tawasul dengan siapa ya? Ya itu di makamnya Mbah siapa? Di makamnya Sunan Kudus itu ada Mbah Hamdan. Atau di Sidogiri itu istrinya Said Sulaiman yang pendiri Sidogiri. Itu bisa itu. Jadi banyak cara ini. Banyak, harus berusaha. Saya yang hitam jelek aja, alhamdulillah jodohnya ya alhamdulillah dapat. Oh gitu ya. Masuk jenengan yang ganteng-ganteng ini kan memalukan. Wah, ini 2020 jangan sama dengan 2021. Kalau sama berarti Anda rugi. Dan harus dapat yang bagus. Iya, gitu ya. Produk terbaru ini bagus-bagus, gitu tapi ya. Modalnya agak besar. Ya, ya mungkin kalau HP ya RAM-nya yang 4 gitu. Iya, betul. Tapi modalnya besar ini. Gitu ya. Sekarang banyak model wedak-wedak yang mahal-mahal itu. Oke, terus ketika biar kita tadi ya semangat itu ya. Kadang kan ada awal tahun ya memang semangat ya gitu. Ketika menjalani itu aku pengen ini bahaya jadi sehingga di tengah-tengah itu ya ngobrol lagi. Apakah perlu ada pemacu semangat itu sebenarnya? Ya pasti, karena manusia itu punya bosan. Kita bukan malaikat yang sujud terus karena yang lain, terus rukuk terus dan sebagainya. Makanya ibadahnya malaikat itu dijadikan ibadahnya sholat umatnya Nabi besar Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad itu ke Isra Mi'raj itu, ketika dimi'rajkan Allah melihat malaikat itu sujud semuanya
Nabi Muhammad sampai heran. Dan sayapnya malaikat itu dua, tiga, ada empat. Yang sebelah kanan dua. Nah, kalau kita ini satu, sayapnya satu, dua. Ada yang tiga, ada yang empat. Nah, itu dijadikan jumlah rakaat sholat. Rukuk, sujud dan sejenisnya, termasuk duduk. Itu rangkaian semuanya itu jadikan rangkaian sholatnya umat Nabi besar. Nah, makanya ketika Kanjeng Nabi heran, maka didhawuhi umatmu akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada seperti itu, kan gitu. Artinya kita bukan malaikat seperti itu. Pasti punya rasa bosan, pasti, karena dalam hidup seperti itu. Kalau tidak mau seperti itu ya berarti jangan hidup. Lah, untuk memotivasi supaya lebih baik, ya kumpullah dengan orang-orang baik kayak apa Ustadz Mikdad ini, dan teman-teman. Itu aura kebaikan akan nyerempet. Dengan yang suka ziarah akan senang ziarah, walaupun asal tidak suka. Beberapa orang yang saya ajak itu adalah nol, orang SMA nggak bisa ngaji sama sekali. Saya ajak ikut ansor, saya ajak ziarah, asal tidak suka. Tiba-tiba mereka merasakan dimensi spiritual, akhirnya mereka kecanduan saja. Dulu tidak suka sholawat, sekarang suka sholawat, tapi tidak bisa membaca. Yang penting kan ikut dulu ya. Ternyata aura kebaikan itu bisa menyebar. Artinya ikutilah hal-hal baik, orang-orang baik, orang-orang soleh nanti akan terkena imbasnya, baunya dan nurnya juga kan. Wong soleh kumpulono ini kayak di syair itu. Ya betul, itu salah satu tombol hati kan. Tombol hati ya. Itu di kitab Kifayatul Atqiya itu sebenarnya ada itu, cuma gitu. bahasa Arab. Terus dilakukan. Gitu. Jadi ada apa istilahnya, dasarnya ya? Ada sebenarnya. Ya? Saya itu sampai tak buat ngaji itu sampai ternyata itu berseri, nggak bisa sekali selesai. Gitu ternyata ya? Panjang keterangannya itu. Cuma dibuat syair, diringkas jadi itu gitu ya. Kalau dibuat syair orang nggak ngaji, orang Jawa, orang dulu, orang sepuh-sepuh yang nggak bisa manani kan bisa menangkap. Jadi cara-cara wali dulu menyebarkan ajaran-ajaran itu unik sekali ya. Dibuat sedemikian rupa, dilagu-lagukan. Apa lagu-lagunya? Ya hanya sempatnya antara adzan dan qomat itu kan, itu waktu istijabah. Nah kan dimasukkan sholawat dengan sholawat yang ala Arab, kemudian diisi dengan Jawa-Jawa merasuk dengan kemudian gitu ya. sekarang sudah mulai budaya. Malah kadang itu ada bagian itu nggak boleh ya. Ya karena memang setiap yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi tidak boleh semuanya. Padahal dia sendiri yang tidak ada zaman pada Kanjeng Nabi. Kita sendiri ya. Kita sendiri ya. Itu jangan terlalu kaku. Yang surga itu luasnya minta masuk buang sendiri. Sudah dikapling. Padahal Indonesia terbanyak dan terbanyaknya juga ya seperti kita yang suka pujian, suka sholawatan, suka nganu. Lah itu kalau masuk neraka semuanya, lah surganya ada kosong. Padahal harus penuh. Iya, harus penuh. Harus penuh. Kalau nggak penuh nggak berangkat nih. Kayak angkat. Walaupun mampir banyak mampir ke jahanam atau kalau ditimbang nganu sama. Kanan kiri ada itu. Jadi ceritanya itu besok itu kalau ditimbang banyak kebaikannya jelas surga, banyak kejelekannya neraka. Tapi ada satu umat neraka sama surga kebaikan sama keburukannya ditimbang 50% 50%. Repot itu. Dimasukkan surga dimasukkan neraka, surganya ya lumayan. Dimasukkan neraka tapi banyak kebaikannya juga. Repot kan. Maka ini masuknya ke Al-A'raf. Ada surat Al-A'raf. Dia tidak di surga, tidak di neraka. Itu mampir dulu. Setelah dipending, dia melihat surga luar biasa, neraka dahsyat siksaannya. Dia lihat surga kok enak-enak, terus diampuni dosanya oleh Allah, ditimbang lagi banyak kebaikan baru masuk surga. Gitu ya. Gak usah terlalu mengkampleng surga. Itu tuh santai saja. Enak aja gitu ya. Awal tahun ya santai, sasa itu. Nah, kalau gak awal tahun uangnya gak keluar nanti. Betul ya. Oke ya, itu ya sahabat. Jadi memang kita dalam satu tahun ya mengawali tahun ini dengan semangat
baru semangat baru gitu ya. Iya betul. Dan semangatnya ini ya jangan sampai ya bosan, biasa butuh penyemangat. Mungkin yang jomblo tadi itu tadi jenggot. Kalau mungkin jomblo ya mungkin bosan ya. Iya. Beda kalau mungkin ya ini tadi makanya itu apa namanya itu ya berusaha lah dicari lah, masuk diem saja itu namanya ilmu kebatinan. Kalau dibatin saja nggak tahu ceweknya Begitu suka ya. atau tidak, ya harus diungkapkan. Ya kan? Minimal kalau nggak bisa menulis mengungkapkan ya. Sekarang kan mudah era Iya. komunikasi ya. Dulu saya itu mau ketemu calon istri saya susahnya minta ampun. Gitu ya? Nah, saya harus lewat yainya. Ya. Nah, Di pondok ya. dipertemukannya itu ya di dalam itu. Oh gitu ya. Itu sebulan sekali, bayangkan coba. Tidak bisa ada WA, ada apa, tidak ada. Adanya HP itu pun jadul sekali. Ya. Tidak ada SMS-an atau teleponan gitu. Ya kalau SMS bisa, itu pun apa namanya itu karena santrinya nggak bisa ya, hanya nggak bisa ya. Oh gitu. Yang punya HP cuma saya, sedangkan calon istri saya di dalam pondok bisa ya. lewat kiainya ya, dikasih sebulan sekali tunangan 1 tahun. Saya tanya apa, berdoa bagaimana saya mau melakukan pesta pernikahan supaya berhasil rezekinya, karena seperti usaha rumah itu kan caranya nggak seperti sekarang. Wow, sekarang wow, Iya. kita ceritakan. Nah, itu Awal saya tidak bisa memahami cara Gusti Allah, hanya bisa membuat saya menikah itu bagaimana luar biasa. jadi ini para jomblo ini sudah satu motivasi ya. Dengarkan para jomblo, jangan takut nanti makan apa. Dulu saya tidak punya apa, cuma ngajar TPQ dan gajinya cuma 60.000. Ketika saya ungkapkan ke ibu saya, ibu saya mau menikah, istrimu mau kamu kasih makan apa gitu. Ternyata setelah saya menikah, saya bisa beli motor. Alhamdulillah. Setelah itu lahirlah anak pertama saya. Motor saya terlalu kecil, Grand, jadi Supra. Nambah atau ganti? Ya tukar tambah. Oh tukar tambah. Terus setelah itu anak kedua bisa punya rumah. Artinya yang nggak punya apa-apa itu. Kata Gusti Allah, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Itu dawuhnya kiai saya itu seperti itu. Jadi engko mangan apa? Ya mesti makan santai. Mangan sego ya. Pasti itu. Karena banyak orang pertimbangan seperti itu. Nunggu mapan katanya. Kalau nunggu pangapan itu untuk beli papan saja. Oh gitu. Insya Allah mapan. Iya. Sudah otomatis ya. Ini kalau santri dibilangin kayaknya gitu. Tapi kalau orang umum susah sekali. Rata-rata yang guru-guru yang lulusan umum saya kasih tahu seperti itu nganu masih ketar-ketir. Kata orang Jepara itu bawanya terus mobil besar. Yang tidak seperti itu. Nah, itu banyak sekali. Oke, itu ya, jadi memaknai 1 tahun semangat awal tahun ini seperti itu. Jadi butuh yang namanya kita motivasi, butuh penyemangat supaya apa kita dalam menjalani kehidupan ini lebih-lebih di tahun 2021 ini nanti ya kita bisa memang semangat dari awal sampai akhir tahun. Oke, terus tadi menyinggung lagi berkaitan dengan tema kita semangat untuk berkah ya. Nah ini kalau kita semangat kalau tidak berkah sendiri kan ini juga ya tadi gak imbang gitu ya. Iya. Nah, makna daripada berkah sendiri itu seperti apa ya? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Kalau tahun ini kita tambah bagus daripada tahun kemarin, berarti hidup ini berkah. Ya. Bukan berkah itu ya tambahnya harta, tambahnya fasilitas, bukan. Sedikit tapi kalau barokah luar biasa. Oke, jadi secara pengertian itu ziyadatul khair itu ya. Tambahnya. Artinya harapan kita ya tahun baru ini dan kedepannya itu ya harus tambah kebaikannya. Kalau nggak tambah gimana? Ditambahi ya, mulai nanti tambahi lagi. Bukan berarti sholat apa isya yang 4 rakaat tambah 5 rakaat kan itu kan itu ya sopo ya. Jadi berkah. Jadi memang apa namanya ziyadatul khair, mungkin tahun kemarin kurang berkah, tambah berkahnya gitu ya. Iya, nah, jadi itu. Terus hidup yang berkah ini tadi. Hidup yang berkah itu yang seperti apa ya?
hidup yang berkah itu ya, walaupun secara fisik itu sedikit, tapi mencukupi. Berkah ya. Makanya beberapa guru madrasah kayaknya gajinya cuma segitu, tidak ada UMR, hanya berapa ratus. Tapi nyatanya anak-anaknya diberikan kesuksesan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kuliah tinggi, bisa mondok. Bayangkan biaya pondok sama gajinya kalau dihitung itu kayaknya mustahil. Tapi alhamdulillah cukup. Karena khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah yang cukup. Hanya cukup beli mobil, cukup di rumah. Kalau mahnya cukup. Jadi cukup dalam segalanya gitu ya. Cukup. Oke, jadi memang kalau nanti yang berkah ya, walaupun dikit tapi berkah, nah itu malah lebih manfaat gitu ya. Karena banyak yang beberapa kasus itu katanya melimpah ruah, tapi karena dihasilkan sesuatu yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada caranya Allah untuk menghabiskan harta tersebut. Atau termasuk ini yang pendengar-pendengar setia ini warisan itu. Warisan orang tua nih dijual ya kan. Dijual itu. Tidak dibelikan barang yang sama lagi seperti yang dijual tersebut. Menjual tanah tapi gak beli tanah lagi. Itu biasanya itu lam yubarok, tidak berkah. Gitu ya. Kasusnya banyak. Terus barang siapa menjual rumah tapi tidak dibelikan rumah lagi, lam yubarok, tidak berkah. Nanti apa namanya? Itu caranya Allah menghilangkan nggak habis sumber seperti itu. Banyak kasus orang yang dijual itu tangga-tangga ya, ketika orang tuanya mati langsung menghubungi pengespon itu jual. Tapi mereka tidak membeli lagi tanah. Allah uji habis uang. Dan itu mungkin ada katanya warisan itu tidak dijual atau bukan? Seperti warisan kan harus orang tua terdahulu. Banyak orang terdahulu tidak menjualnya. Eman-eman. Artinya apa? Itu seolah-olah yang punya itu nggak ridho gitu. Kan kayak seperti itu loh ya. Ditinggali warisan segitu banyaknya kok malah dijuali semuanya. Artinya kalau kepengen caranya dibelikan lagi. Gitu. Di tempat yang lain. Di tempat yang lain ya. Jadi memang nggak barokah itu tadi. Delalah nggak berkah gitu ya. Itu seorang Gus di Nanggul kalau nggak salah itu pernah berkata kepada saya. Hadis itu disampaikan kepada saya. Manba'a ardon, barang siapa menjual tanah tapi tidak diberikan tanah lagi, lam yubarok. Itu beliau cerita bahwa abahnya yang seorang kiai itu berhaji dari hasil menjual warisan orang tuanya. Meninggal sana. Beliau ini termasuk abdi dalamnya Mbah Maimun. Makanya itu gak berkah karena itu milik orang tua juga. Itu haji, padahal bagus itu haji sebenarnya. Saya sampai di mana nih seperti itu. Saya tahu hadis ini juga dari kayaknya aneh ya, tapi itulah berkah ya. Makanya ya dalam kita ini ya apa namanya, walaupun keadaan tapi berkah, barokah ya. Kalau orang Jawa itu berkah. Itu lambang yang sangat agung maknanya. Banyak yang menyepelekan. Sekarang berkat sudah berubah bentuk. Dulu itu orang tua itu kalau hajatan itu ada syarat-syarat. Sekarang sudah berubah. Ada simbolisasinya, ada gesek, ada serunteng, itu sebenarnya itu simbolisasi, dan gesek itu kesukaannya si mayit. Jadi kalau mau sedekah itu sedekah yang kesukaannya mayit. Mungkin kalau saya meninggal sukanya mie ayam, mungkin berkatnya diganti mie ayam. Gitu. Gitu ya. Wah, ini, karena ini pernah kiai saya yang bisa lihat alam gaib itu pernah berkata, itu ada salah satu tetangga mimpi ingin dibelikan ingin makan dodo mentok. Hanya dikasih disembelihkan, terus disodakokan kepada tetangga-tetangga, diundang tetangga. Itu malamnya mimpi lagi. Orang tuanya mulutnya itu
belepotan penuh dengan makan kesukaannya itu. Anehnya kan seperti itu. Ini mungkin kalau bagi bukan orang-orang kita mungkin tidak akan percaya. Nah, itu makanya dulu berkat itu mesti ono gesek. Karena gesek itu makanan yang paling nikmat masa dulu. Kalau mungkin sekarang ya fried chicken. Iya mungkin. Namanya apa namanya itu fried chicken, sodakohnya apa namanya itu ya, yang nggak terlalu disukainya ya nggak pas lah gitu ya. Jadi memang rahasianya seperti itu. Jadi semangat untuk berkah ini memang tema ini sudah tepat ya. Iya. Jadi semangat saja kalau kita tidak berkah juga sama saja ya, sehingga sia-sia ya tadi seperti itu. Jadi nggak berkah ya sia-sia gitu ya. Untungnya kita hidup di Jawa, apa-apa kita itu meminta apa ngalah berkah sama kiai, didoakan sama mudin, sama sesepuh gitu kan. Nah, sehingga hidup kita jadi berkah. Coba kalau seandainya kita hidup tanpa didoakan mereka, walaupun keluarga itu keluarga elit, cantik dan ganteng-ganteng, tapi di tengah perjalanan hidupnya nggak berkah. Tapi walaupun hidup sederhana, ketika pesta pernikahan didoakan oleh para habaib, para kiai, dan didoakan oleh, di situ kan pasti akan berkumpul malaikat yang mengamin-aminkan, apalagi ada santunan anak yatim. Jadi berkah itu agak sulit dinalakan, nyatanya ya berkahnya luar biasa. Nah, kalau menikah dan kiai dan kiai ngapain dari sini. Jangan lupa nanti ada maulidnya juga terbangan ya. Lagi tren iya. Nikah dengan maulid ngundang habaib ini baru tren, dulu udah ada kan. Iya. Jadi memang alhamdulillah akhir-akhir ini banyak sekali. Jadi teman-teman sendiri, dari teman-teman saya sendiri ya, ketika akad nikah ya, bukan sampai yang kemarin itu teman ketika akad nikah ya, karena awalnya pertemuannya ketahuinya ketika terbangan ya. Jadi mau nikah tapi nanti dengan syarat ketika akad nikah main terbangan ya. Ada yang gitu. Yang nikah. Iya. Yang nikah berarti gini-gini. Iya. Jadi sebelum di akad nikah itu dia nabuh terbang dulu karena maulid kan gitu. Terus ketika maulid kiam nabuh. Nah, itu jadi para jomblo lagi nih. Siap-siap di tahun 2021 ini sudah dapat pasangan. Minta kepada Allah, wasilahnya kepada para wali. Apalagi janda Jepara ini bertambah banyak. Begitu. Ya, kan? Nah, itu datanya tinggi sekali di tahun 2020 kemarin ya. Sehari itu 7,8 orang, berarti 8 orang berarti. Siapa kalau enggak jenengan ini? Gitu. Oke, ini sahabat dari saya. Jadi semangat untuk berkah ini memang ya harus kita tanamkan sejak di awal tahun ini. Jadi biar supaya kita ini menjalani tahun 2021 ini ya memang kita dengan penuh semangat, penuh dengan sesuatu hal yang tidak hanya cinta dunia gitu ya. Jadi tidak hubud dunia saja, tapi dengan kita ya juga memikirkan tentang akhirat gitu ya. Jadi berkah itu ya imbang gitu ya. Dunia oke, akhirat oke gitu ya. Jangan terlalu fokus ibadah terus. Ibadah seolah-olah itu harus sarungan, harus serban, harus ngantus ke masjid misalnya. Tidak seperti itu, lebar. Membahagiakan istri, membahagiakan mertua itu ya ibadah luar biasa. Nek istri bahagia, ngomong anaknya juga bahagia. Nek ngomong anaknya bahagia, itu anaknya itu lebih terurus dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh akan gitu. Ya janganlah melulu di rumah saja. Ya walaupun sekarang memang kondisinya harus sering-sering di rumah. Maksudnya nanti kalau kondisi stabil, bahagiakan keluarga itu termasuk salah satu ibadah yang luar biasa. Kanjeng Nabi juga membahagiakan Aisyah, membahagiakan istri-istri yang lain. Jadi memang hidup bahagia itu hidup yang berkah. Gitu ya. Iya, kalau berkah insya Allah pasti bahagia gitu ya. Tapi kalau bahagia belum tentu berkah. Ini yang repot ya. Dan bisa ya? Dan bahagia itu bikin panjang umur. Gitu ya? Saya bertemu dengan beberapa orang itu, sampai sekarang masih awet. Saya tidak terlalu memikirkan hidup pikir dunia, omongan tetangga, omongan teman saya sudah lepas semua. Saya ingin fresh, bebas, waktu ibadah, waktu bekerja, waktu
ngajar yang ngajar, tapi ada omongan-omongan juga sudah tidak saya pikirkan. Biarlah mereka ngomong apa dengan cara WA-nya dan nomornya sudah nggak usah dilihat. Itu ya. Jadi bahagia dan bahagia bikin panjang umur. Gitu ya. Jadi panjang umur dengan bahagia, hidup bahagia, insya Allah meraih surga. Gitu. Oke, kita sapa dulu yang tadi sudah aktif ikut komentar di Facebooknya RDC FM Jepara. Ini ada Bu Yanti Rianti Andromeda. Salam hormat Ustadz Maskuri menyimak. Ini salah satu pecinta sholawat dan juga aktif di setiap pesona ini pasti selalu gabung ya. Makanya ini menyimak. Cuma biasanya tanya ini nggak tanya Bu Yanti ya. Biasanya tanya. Sudah diwakili pertanyaannya. Oke ya, terima kasih untuk Bu Yanti Rianti Andromeda ya yang udah ikut komentar, dan yang di WA-nya ini belum ada yang tanya ya sahabat Ardisa. Oke, kita ini apa? Sudah hampir 1 jam nih. Terasa ya. Karena asik sekali ngobrol dengan ngaji. Ini saya nggak ngobrol nih. Ini saya nggak suka ngobrol dengan yang Maskur. Ya, saya cuma baca ini ya. Gitu. Tafsirnya ini. Iya. Ya kan makanya kan ini ngaji. Jadi kalau ngaji kan insya Allah kan didoakan ikan-ikan yang di laut juga ya. Pecinta ikan itu kemarin berdoa orang yang ngaji berkurang ya kan. Yang suka bakar-bakar ikan kemarin. Oh gitu. Bakar ya. Karena akhir tahun kemarin ya habis nih. Ya, jadi kemarin korbannya itu ikan saya lihat. Ikan ya. Ikan fenomenanya sekarang sudah bakar ya. Termasuk saya kemarin di makamnya Mbak Ronggo itu ya dikasih ikan juga. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ikannya ikut berkah. Tapi habis. Tapi nanti ada lagi. Ada lagi ya. Lautan nggak akan habis. Oke, itu mungkin lebih ini ke akhir ya. Ini kan mungkin habis 1 jam ya. Mungkin bisa diberikan pesan dan harapan untuk para pendengar, para pemirsa, sahabat Ardisa, kaum muslimin, para masyarakat Jepara, masyarakat netizen ini ya. Diberikan satu pesan dari kesimpulan ngaji kita pada sore hari ini atau ngobrolan kita pada hari ini. Monggo ya. Ya. Intinya dalam hidup ini menyikapi tahun baru ini ya jangan terlalu kaku lah, ya kan? Santai saja. Cuma kita balikkan niatnya dengan niat yang baik, ya kan? Aplikasinya juga yang baik. Kemudian banyak-banyak mengalami berkah, baik itu dari para ulama, para orang soleh atau orang aulia yang soleh-soleh. Jadi kita akan jadi berkah sekali. Kemudian diharapkan kedepannya kita tambah kebaikan-kebaikan kita sesuai dengan kemampuan, karena kita bukan malaikat. Kadang ibaratnya kita nyetir mobil itu adalah kadang-kadang yang nyerempet. Tidak mungkin kita dalam menyetir itu selalu enak, itu tidak. Kadang-kadang nyerempet, kadang-kadang kalau nabrak sedikit lah, tidak terlalu buruk ya. Nah, artinya kita berusaha untuk yang baik walaupun sebenarnya berat sekali ya kan? Karena kata Bahdullah Salam itu juga aku iki wae isih latihan. Itu beliau waliullah aja bilangnya seperti itu. Bagaimana kalau kita intinya berusaha sajalah. Berusaha menjadi pribadi yang baik di tahun 2021 dan seterusnya. Dan semoga harapannya ya jenengan-jenengan ini semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur berkah ya. Mempunyai keturunan yang soleh-solehah yang nanti akan mendoakan kita kelak ya. Ketika kita sudah tiada di alam dunia ini. Amin. Oke. Itu ya sahabat RI saya. Jadi saya kalau mengambil kesimpulan hidup pada era hari ini, tahun 2021, kita harus bersemangat di awal, tengah, akhir tahun. Tapi semangat kita bukan untuk hal yang tidak manfaat ya, tapi untuk sesuatu yang berkah. Karena dengan berkah arahnya kita bahagia, dengan bahagia kita kelak hidup di surga. Amin. Oke, terima kasih Ustaz Maskuri sampun rawuh ikut ditamu
Erdisa. Sama-sama. Mungkin jangan kapok ya. Allah. Kapan-kapan mungkin bisa memberikan kita satu siraman rohani. Insyaallah. Ngaji mungkin suatu saat nanti tambah kitab apa gitu ya. Jadi biar kita tidak kosong. Jadi Mas yang agak modern gitu, karena saya terlalu klutuk ya. Karena saya lihat dengan juga aktif di Facebook, jadi luar biasa ini. Cuma pencintanya sepuh-sepuh. Gitu. Ya tidak apa-apa ya. Ini kan antara perpaduan sepuh dan muda. Sedangkan sepuh itu jarang yang bawa gadget ya. Gitu. Nah, ini kan makanya ini kalau di media ini kan umum gitu ya. Iya. Oke, terima kasih dan sahabat Erdisa, demikian ya sahabat Erdisa, Pesona Erdisa pada edisi hari ini tanggal 2 Januari 2021. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi sahabat Erdisa setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kita nanti akan sholawatan, kita akan bersolawat ya, karena Pesona Erdisa bercita sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erdisa. Dan akhirnya Mitra Saroni harus undur diri, harus pamit, harus turun dari udara. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Sabtu yang akan depan, dan insya Allah bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.